Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sebenarnya dalam kelompok yang dipimpin Suhuan dan kelompok kedua pria bersamanya, jumlah budak dewa yang mereka bawa tidak terlalu banyak. Mungkin totalnya hanya ada beberapa lusin, tapi di antara mereka ada puluhan sosok yang memiliki kekuatan yang cukup kuat. Karena di antara selusin sosok ini, setidaknya mereka berada di keabadian Kaisar langkah ke-6 dan langkah ke-5. Dan yang terlemah dalam kelompok ini adalah beberapa dewa pertempuran bintang 9. Jadi dalam segi kekuatan jumlah, ketiga orang ini tidak lebih dari kelompok Liu Song. Oleh karena itu, setelah Xiuyan melihat ketiga kelompok ini, dia sepertinya agak kecewa saat ini. Hei, kalian berdua, coba lihatlah kekuatan orang-orang ini. Jika dipikir-pikir, kita biasanya berpelukan agar tetap hangat. Mungkin poin kontribusinya mungkin tidak sebesar yang diharapkan kita. Bagaimanapun, dia hanya berada keabadian Kaisar langkah kedua. Ditambah lagi budak dewa yang dia miliki yang tidak berguna. Tapi dia masih mencoba bertingkah sombong di depan kita. Suhuan terus berbicara dengan dingin kepada dua sosok yang bernama Sudeng Dosi dan sosok bernama Cidosi. Sebenarnya kekuatan yang dimiliki dua orang ini tidak terlalu kuat. Mereka hanya berada di keabadian Kaisar langkah ketiga yang sedikit lebih kuat dari Zogu. Jadi di antara ketiga orang ini, Suhuanlah yang sebenarnya paling kuat di antara mereka bertiga. Karena kekuatan yang dia miliki berada di keabadian Kaisar langkah keempat. Namun sepertinya dalam pertarungan antar penganut dosi ini, mereka tidak bergantung pada kekuatan mereka sendiri, tapi sosok budak dewa yang lebih kuat dari mereka sendiri. Bagaimanapun, di bawah kendali segel budak yang mereka tanam pada para budak dewa, pada dasarnya tidak ada budak dewa yang berani melawan. Karena selama tuan mereka menggerakkan pikiran mereka, para budak bisa langsung terluka parah, bahkan terbunuh. Tuan mereka tidak akan terkena dampaknya, meskipun metode ini terlihat begitu kejam. Jika kita melihatnya dari sudut pandang dunia kuno Dewa Iblis Abadi, para penyusup dari dunia lain ini seperti tikus yang harus dibunuh. Bagaimanapun, mereka hanya melindungi dunianya sendiri. Oleh karena itu, di bawah penindasan segel di leher para budak ini, mereka tidak punya pilihan lain selain harus mematuhi perintah dan terus maju. Namun tepat ketika ketiga orang ini menatap Zhonggu dan yang lainnya, tiba-tiba mata mereka terbelalak. Karena mereka dapat melihat dengan jelas ketika selusin budak dewa yang dimiliki Zogu seharusnya hanya bisa gigit jari. Tetapi sebaliknya, mereka terus maju tanpa rasa takut sedikit pun yang terpancar dari wajah puluhan budak dewa tersebut. Bahkan masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang mendominasi. Setelah ketiga orang ini melihat puluhan orang di depan Zhonggu dengan tatapan dingin, ketiga orang itu mencibir. Zhonggu, saya ingin melihat bagaimana Anda dapat memecahkan kebuntuan ini. Apakah Anda benar-benar ingin mengandalkan sekelompok ikan dan udang busuk ini? Jadi berhentilah, jika tidak, Anda akan merasa malu. Sudeng berkata dengan dingin. Kemudian dia mengangkat jarinya ke arah budak dewa terkuat yang berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar. Budak dewa ini adalah seorang pria kuat, memiliki tubuh yang tinggi dan tubuh yang dipenuhi dengan otot yang kuat. Dengan lekungan alis yang menonjol, sehingga dia terlihat sangat galak hanya dari penampilannya. Segera sosok mengepalkan tinjunya, kemudian tatapan matanya langsung tertuju pada sosok yang menurutnya paling kuat di sini. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Jin Doming. Bagaimanapun dia berada di langkah ke-6 keabadian Kaisar. Sekarang Jin Doming memegang pedang hitam di tangannya, karena musuhnya juga berada di keabadian Kaisar langkah ke-6. Oleh karena itu, dia tidak takut.
Terlebih lagi ada pendukung yang sangat kuat di belakangnya, jadi dia hanya perlu menghadapinya. Namun, satu-satunya hal yang membuat Jin Doming tidak yakin adalah dia tidak tahu kapan Xiaoyan akan mengambil tindakan. Senior, Anda telah membunuh Liu Zong, jadi saya pikir Anda hanya perlu memberi mereka pelajaran saja, karena lebih baik tidak terlalu menonjolkan diri. Jika tidak, Anda hanya akan menarik perhatian petinggi, dan akan sangat merepotkan jika kita diselidiki secara menyeluruh saat ini. Yonggu di Kompas berbisik kepada Xiaoyan. Oke, berikan perintah. Xiaoyan berbalik dan tiba-tiba berkata perlahan. Tepat ketika kata-kata itu keluar, Zhonggu juga langsung tercengang saat mendengarnya. Tapi dia juga tidak berani mengabaikannya dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk mundur. Adapun dari ketiga orang ini, hanya Su Huan yang memiliki suara paling nyaring. Namun dia tidak mengambil tindakan apapun sejak awal. Sehingga situasi sekarang di kedua belah pihak telah menemui jalan buntu. Karena tujuan mereka sebenarnya bukanlah untuk mengambil tindakan terhadap Zhonggu. Lagi pula untuk mereka mungkin disalahkan karena membunuh Zhonggu. Dan mereka hanya ingin merampas tangkapan yang dibawa oleh Zhonggu. Su Huan dan kalian berdua, izinkan saya menasihati Anda sekarang. Cepatlah menyingkir dari jalan saya. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Zhonggu berteriak dengan suara rendah, namun ekspresinya tetap acuh tak acuh. Karena sepertinya kepercayaan diri mereka masih agak rendah. Tapi sepertinya orang-orang ini tidak melihat petunjuk apapun. Zhonggu, apakah Anda takut setengah mati dan membiarkan bawahan Anda mundur? Tapi Anda masih berbicara omong kosong dengan kami. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Anda dan saya sama-sama penganut dosi dari alam Dewa Iblis Abadi. Jika Anda ingin kami melepaskan Anda, cukup beri kami 2 tahanan Anda sekarang. Dan jika akan ada kesempatan lain kita bertemu di masa depan, Anda harus membayar. Jika tidak, Anda akan mengalami nasib buruk. Su Dengdosi berkata dengan mengancam. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak tahu di mana Anda mendapatkan budak dewa langkah ke-6? Mungkin Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan budak langkah ke-6 ini. Tapi lihatlah budak lainnya yang seperti sampah itu. Apakah Anda akan dapat melawan kami? Cidosi melanjutkan dengan mencibir. Jelas yang mereka perhatikan hanyalah Jin Doming yang berada di keabadian Kaisar langkah ke-6. Adapun Xiaoyan, sepertinya mereka tidak peduli sama sekali. Mendengar itu, Xiaoyan maju selangkah dan berdiri di udara. Namun setelah mereka melihat Xiaoyan, mereka berdua masih memandang remeh Xiaoyan. Yonggu, Anda membiarkan budak langkah ke-5 untuk maju. Hai, kalian bertiga, seharusnya orang ini tidak menjadi masalah besar bagi kalian untuk menyelesaikannya, kan? Su Dengdosi berkata dengan dingin, kemudian melambaikan tangannya. Segera setelah mendapatkan perintah, 3 sosok di langkah ke-5 keabadian Kaisar langsung bergegas ke arah Xiaoyan. Sekarang budak akan bertarung dengan budak, jadi seharusnya Tuan juga akan bertarung dengan Tuan mereka. Tapi bagaimana dengan Anda? Tapi lebih baik melihatnya, bagaimanapun kekuatan Zhonggu sangat lemah. Jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya. Zhonggu, sebelum Anda melihat peti mati, Anda tidak ingin menyerah sekarang. Su Huan berteriak dengan keras lagi. Oke, ayo lakukan sekarang. Zhonggu menatap Su Huan dengan dingin, tetapi dialah yang pertama yang memberi perintah untuk bergerak. Bajingan, sepertinya Anda ingin mencari kematian. Su Deng dan Cidosi berteriak dengan marah. Namun begitu Zhonggu selesai berbicara, tiba-tiba telapak kaki Xiaoyan langsung menginjak udara yang membuat ketiga orang dapat merasakan ada kilatan cahaya guntur di depan mata mereka. Kemudian sosok Xiaoyan menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya,
Ketika Xiaoyan muncul kembali, dia berada tepat di depan Su Huan. Kemudian dengan cepat Xiaoyan mengayunkan tinjunya dengan keras. Tuar! Segera di bawah kekuatan tinju Xiaoyan, Su Huan langsung dikirim terbang. Sialan! Cepat bantu saya! Sambil berteriak, tubuhnya melesat ke belakang dengan sangat cepat, bahkan ekspresi berubah menjadi pucat. Namun tidak peduli seberapa cepat Su Huan melarikan diri, Xiaoyan jauh lebih cepat, sehingga sebelum ketiga orang yang berada di rangka kelima sempat bereaksi, mereka sudah terlambat untuk memberikan bantuan. Xiaoyan sudah muncul di depan Su Huan lagi dan mengayunkan tinjunya lagi. Melihat itu, Su Huan juga tidak berdiam diri. Kemudian sebuah perisai cahaya muncul di depannya untuk mencoba menahan pukulan dari Xiaoyan. Namun di bawah kekuatan tinju Xiaoyan yang sangat kuat, sepertinya perisai cahaya itu separuh kertas. Tuar! Perisai cahaya itu langsung meledak dengan keras dan langsung dihancurkan menjadi berkeping-keping hingga akhirnya runtuh sepenuhnya. Bahkan tinju Xiaoyan tidak berhenti sama sekali dan langsung bergegas ke arah dada Su Huan. Melihat itu, Su Huan juga tercengang. Kemudian dia langsung menggunakan kedua tangan untuk melindungi dadanya. Tuar! Segera tinju Xiaoyan menghantam dada Su Huan dengan keras, yang membuat Su Huan langsung mengerang kesakitan dan seteguk besar darah langsung dimutahkan. Bahkan sebelum tiga sosok langkah kelima keabadian Kaisar yang tergesa-gesa datang untuk menyelamatkannya, sebuah telapak tangan Xiaoyan sudah terulur dan mencekik leher Su Huan dengan erat. Selama Anda membiarkan mereka semua berani mengambil tindakan, saya akan meledakkan tubuh Anda menjadi abu dalam sekejap. Jika Anda tidak percaya, maka Anda dapat mencobanya. Xiaoyan berkata dengan dingin, menatap Su Huan dengan tegas. Pada saat yang sama, tiga sosok langkah kelima yang berdiri di depan Xiaoyan dan Su Huan langsung tidak berani bergerak sama sekali. Yonggu, jika Anda tidak ingin mati, katakan padanya untuk melepaskannya dengan cepat. Melihat adegan itu, wajah Su Deng dan Cidosi langsung berubah drastis dan keduanya buru-buru berteriak. Mendengar itu, Zhonggu mencibir. Jika diperhatikan dari nada bicara Anda, sepertinya sayalah yang diancam. Zhonggu berkata dengan dingin. Meskipun saat ini Zhonggu juga sangat terguncang, tapi dia juga harus memaksakan dirinya untuk tetap tenang dan berpura-pura menjadi bos di sini. Zhonggu, cepat lepaskan Su Huan dan biarkan masalah ini diselesaikan dengan tenang. Cidosi berkata sambil mengangkat tangan untuk memberi isyarat bawahan untuk segera mundur. Apakah sekarang kalian ingin menyerah untuk mengambil apapun dari saya sekarang? Tapi sebelum saya membiarkan kalian pergi, tidakkah di antara kalian bertiga yang ingin tahu siapa pemilik tahanan dalam bola cahaya lain yang saya bawa ini? Zhonggu berkata dengan suara yang dalam, kemudian dia mengeluarkan token perintah dosi di tangannya. Dan ada nama Liu Zhong tertulis jelas di sisi lain token. Apakah Anda merampok bola cahaya tahanan dewa milik Liu Zhong? Sambil bertanya, wajah kedua sosok itu langsung menjadi pucat. Tidak, Anda harus tahu Liu Zhonglah yang merampok saya. Bukankah dia sama seperti kalian, yang suka menindas orang lain untuk merampok tawanan dewa saya? Sekarang tidak peduli sekecil apapun konflik yang terjadi. Karena dia lemah, maka dia dibunuh oleh saya. Zhonggu langsung berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tepat ketika mendengar Liu Zhong terbunuh olehnya, Su Deng dan Cidosi langsung tidak berani melakukan kesalahan apapun. Bahkan cara mereka menatap Zhonggu juga telah berubah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.